Halo teman-teman, ketika mendengar kata sel, apa yang terlintas di benak kalian? Apakah sesuatu yang berbentuk kecil, kotak, bulat, atau justru sekat-sekat? Apa pentingnya sel bagi kehidupan kita? Di dalam video ini kita akan belajar memahami apa itu sel. Sekarang mari kita berpikir lagi. Saat musim hujan, biasanya kita suka menikmati makanan yang hangat dan berkuah, seperti mie ayam atau bakso. Dalam semangkuk bakso terdapat bakso, mie, sayuran, dan kuah, yang jika disatukan akan memberikan rasa yang lezat. Nah, tahukah teman-teman, semangkuk bakso tadi ternyata mirip dengan salah satu unit dalam tubuh kita, yaitu sel. Di dalam semangkuk bakso terdapat mangkuk yang bentuknya menyerupai membran sel. Kuah bakso diibaratkan dengan cairan sel atau sitoplasma. Kemudian, unsur-unsur penyusun bakso sama halnya dengan organel-organel yang ada di dalam sel. Komponen sel terdiri dari komponen organik berupa karbohidrat, lemak, protein, dan juga asam nukleat. Dan komponen anorganik yang berupa air, mineral, dan juga vitamin. Semua komponen yang ada di dalam semangkuk bakso tadi memiliki fungsi yang berbeda-beda dan saling melengkapi sama halnya dengan sel. Walaupun berukuran kecil, sel memiliki organel-organel yang memiliki struktur dan fungsi yang beragam dan juga saling bekerja sama. Dari sini kita tahu bahwa sel merupakan unit atau bagian terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan. Kemudian, apa aja sih nama benda bulat-bulat yang ada di dalam sel tadi? Itu adalah organel sel. Benda bulat yang memiliki inti ini disebut nukleus. Dan inti yang ada di dalamnya dinamakan nukleolus. Nukleolus ini berfungsi sebagai pembawa informasi genetik. Kemudian di dalam sel juga terdapat sitoplasma. Sitoplasma berbentuk cairan yang berfungsi sebagai bahan-bahan kimia dan tempat terjadinya reaksi metabolisme sel. Organel berikutnya yaitu retikulum endoplasma. RE merupakan penghubung membran inti ribosom dan badan Golgi yang berbentuk kantung pipih yang memenuhi sebagian sitoplasma. Selanjutnya, ribosom. Ribosom merupakan unit gabungan protein dan RNA. Ribosom berfungsi menyintesis protein yang berguna untuk kegiatan metabolisme sel. Kemudian, kompleks Golgi atau badan Golgi. Kompleks Golgi merupakan kumpulan ruang gelembung kecil yang berfungsi menjalankan sistem ekskresi membentuk membran plasma sebagai tempat sintesis polisakarida dalam sel. Mungkin organel terakhir adalah mitokondria. Bagian ini terdiri dari membran luar dan membran dalam yang berfungsi untuk melangsungkan rantai respirasi yang menghasilkan ATP. Nah, gimana sobat? Sekarang kita tahu kan apa aja yang ada di dalam sel tadi? Kalau ditanya apakah kamu tahu semua sel itu sama? Jawaban apa yang akan kalian berikan? Nah, tentu saja tidak. Tumbuhan dan hewan memiliki jenis sel yang berbeda. Sel tumbuhan memiliki dinding sel dan kloroplas. Sedangkan sel hewan tidak memiliki keduanya. Selanjutnya, pernahkah kalian bertanya-tanya, kira-kira apa ya aktivitas sel di dalam tubuh kita? Mari kita pahami. Setiap sel akan melakukan aktivitas pembelahan untuk memperbanyak diri, sehingga organisme atau makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang. Selain itu, pembelahan sel juga diperlukan untuk memperbaiki diri.
jika ada sel-sel yang rusak dalam tubuh. Pembelahan sel dibagi menjadi dua jenis, yaitu pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Mitosis terdiri dari tahapan profase, metafase, anafase, telofase, dan sitokinesis. Pada tahap mitosis, sel yang dihasilkan bersifat diploid atau 2N. Kemudian, meiosis terdiri dari tahapan yang lebih panjang, yaitu profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1, profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Pada tahap meiosis, sel yang dihasilkan bersifat haploid atau N. Baik teman-teman, kita telah mempelajari struktur dan aktivitas sel dalam tubuh. Sekian, terima kasih.